Hejim. Welcome back to Chop Tatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita Kamen Rider Zetsu di episode ke-14. Di episode sebelumnya diceritakan demi melindungi impian seorang anak bernama Seiya yang ingin menjadi astronot, Baku pun berjuang menghancurkan Nightmare berbentuk meteor raksasa. Meski berhasil mengalahkannya, namun sayangnya Baku harus ikut terserap ke black hole yang ia buat sendiri untuk melenyapkan monster tersebut. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Baku yang terserap ke black hole akhirnya sampai di dalam alam bawah sadar mimpi buruknya sendiri. Dan di sana ia pun kembali bertemu dengan Nemu yang juga merupakan bagian dari mimpinya itu. Di pertemuan itu Nemu pun memuji Baku yang bisa menciptakan black hole sebelumnya dan mengalahkan monster meteor. Meski di satu sisi Baku harus mengorbankan dirinya terserap ke lubang hitam tersebut. Walau begitu, namun berkat Baku umat manusia selamat dari kepunahan. Di tengah perbincangan mereka, Zero tiba-tiba menelpon dan memberitahu Baku terkait misi selanjutnya yang ternyata adalah menghabisi musuh, yaitu Nox. Awalnya Baku sebenarnya masih bingung terkait identitas Nox sebenarnya dan bertanya-tanya mengapa pria itu juga bisa menggunakan Capsem. Namun sayangnya di sana Zero tak mau menjelaskan pada Baku, namun ia hanya meminta Baku fokus saja pada misi yang diberikan padanya. Mendengar perintah itu lantas membuat Baku semakin penasaran dan bingung mengapa Nox harus dihabisi dan apa sebenarnya yang disembunyikan Zero dan organisasi Code. Ketika hatinya bingung dan ragu, tiba-tiba tempat mereka berpijak mulai runtuh. Dari kejadian itu Baku akhirnya sadar dan merasa jangan-jangan saat itu ia sedang diuji oleh hatinya sendiri, di mana tempat itu sendiri merupakan visualisasi dari kondisi hatinya. Sementara ia sendiri masih terus kepikiran dengan perkataan Nox terkait kekuatan Capsem yang berisi Nightmare dan bisa mewujudkan mimpi buruk. Sedangkan di dunia nyata Minami sangat khawatir pada kakaknya yang belum juga bisa dibangunkan dari tidurnya. Sehingga karena itu ia bertanya-tanya kapan kakaknya akan terbangun. Di sini Zero berkata bahwa Baku memang butuh waktu untuk itu. Namun ia yakin jika sudah waktunya Baku akan terbangun dengan sendirinya. Di sana Minami tak pernah menyangka kakaknya memiliki kemampuan masuk ke mimpi orang lain dan menjadi agen rahasia. Zero menjelaskan bahwa sebagai agen Baku memang memiliki tugas melindungi manusia dari mimpi buruk. Sedangkan di tengah perasaan dilemanya, tiba-tiba Nemu bertanya pada Baku terkait kapan Baku mengalami mimpi buruk pertamanya. Di sana Baku akhirnya bercerita bahwa saat ia masih SD Baku pernah disambar petir. Dan sejak saat itulah Baku mulai bermimpi buruk. Diketahui saat Baku kecil ia pernah mengikuti bimbel yang jika ia pikir sekarang itu adalah bimbel yang aneh. Di mana kala itu ia dimasukkan ke kelas khusus bersama beberapa anak lainnya lalu diperintahkan untuk tidur. Lalu saat bel berbunyi mereka kembali bangun dan memulai pelajaran dengan dibimbing oleh seorang guru yang ternyata adalah Hodaka Kensei. Dan sosok gurunya itu sendiri ternyata baru Baku sadari saat itu juga. Menyadari ada sebagian ingatannya yang hilang sontak membuat Baku terkejut. Di sisi berbeda, di dunia nyata ternyata tubuh asli Nox atau Hodaka Kensei di dunia nyata juga masih tertidur. Namun jiwanya di dunia nyata berencana untuk keluar dari mimpi buruk yang ia alami tersebut. Untuk itu ia pun pergi ke sebuah bangunan untuk menemui Nightmare yang diduga menjadi penyebab dirinya belum bisa kembali ke dunia nyata. Setelah Henshin di sana ia memburu Nightmare tersebut. Meski berhasil menembaknya, namun sayangnya Nightmare itu bisa bertahan dan berkata tak akan pernah menghilang. Sehingga kejadian itu pun membuat Nox bertanya-tanya mengapa hal itu bisa terjadi. Hal itu ternyata bisa terjadi sebab jauh di dalam hatinya Nox dinilai sangat takut dengan Nightmare tersebut meski Hodaka sendiri tak mau mengakui hal tersebut. Sedangkan di tempat berbeda, berdasarkan penyelidikan Asuka dan Fujimi, mereka tak juga menemukan titik terang terkait keberadaan Hodaka. Sehingga mereka merasa misi yang mereka lakukan kali ini akhirnya gagal. Karena sudah jam makan siang, keduanya akhirnya memutuskan berpisah melanjutkan aktivitas mereka masing-masing. Namun tak diduga langit siang yang seharusnya terang tiba-tiba menjadi gelap. Dan hal itu tentu membuat mereka terkejut dan berspekulasi bahwa kejadian itu pasti adalah Black Case. Sementara di alam mimpinya ketika Baku melihat masa kecilnya, ia akhirnya sadar bahwa sebenarnya ia dan Nox atau Hodaka sudah saling kenal. Namun sayangnya Baku tak punya ingatan tersebut.
Karena itu Baku semakin yakin bahwa ada seseorang yang menghapus sebagian ingatannya yang kemungkinan berkaitan dengan sesuatu yang sangat krusial atau penting. Meski ingatannya dihapus, namun Baku sangat yakin pada hatinya. Karena itu ia bertekad untuk menemui Nox kembali untuk mencari tahu semua itu. Ketika ia kembali ke ingatan awalnya, Baku lantas mengambil Capsem kosong dan membulatkan tekad untuk mengatasi mimpi buruknya sendiri meski harus menggunakan kekuatan yang bisa mewujudkan mimpi buruk. Saat itu juga Baku dewasa menghampiri Baku kecil dan menguatkan hati serta pikirannya layaknya yang sebelumnya ia lakukan di depan mesin Capsem. Seketika itu juga petir yang menyambar Baku kecil muncul dan Baku dewasa menangkap kilatan listrik itu menggunakan Capsem kosong hingga Capsem itu terisi kekuatan Inazuma Plasma dari petir tersebut. Dan dengan menggunakan Capsem itu Baku mengajak Nemu keluar dari mimpi buruknya dan tiba di mimpi Oda Kakensei. Hal itu bisa terjadi ternyata karena lokasi tersebut menyesuaikan dengan misi Baku kali ini. Tanpa buang waktu, Baku akhirnya pergi menemui Odaka atau Nox yang masih berburu nightmare untuk bisa keluar dari mimpi buruknya sendiri. Dan ketika Nox melihat Baku di sana, ia pun sontak terkejut dan tak menyangka ia bisa keluar dari mimpi buruknya itu. Dan karena misi Baku kali ini adalah melenyapkan Nox, Baku akhirnya Henshin Kojut Inazuma Plasma dan langsung menghadapi Nox di hadapannya. Dan dengan form itu Baku mampu bergerak melampaui kecepatan suara dan cahaya, sehingga di sana Nox berhasil dibuat terpojok oleh serangan Plasma Thunder. Akan tetapi sayangnya Baku tiba-tiba kembali kujut manusia dan Nox menduga itu merupakan efek dari kekuatan mimpi buruk yang hanya akan menghancurkan diri Baku sendiri. Meski begitu namun Baku pun tak peduli. Di sana ia langsung menghampiri Nox dan langsung bertanya terkait bimbel apa yang sebenarnya dahulu ia jalani. Mendengar pertanyaan itu Nox pun akhirnya tahu kalau sebagian ingatan Baku akhirnya kembali. Selain itu di sana Baku juga bertanya padanya ingatan apa yang Nox hapus darinya. Dan Nox memberitahu bahwa yang dihapus adalah kegelapan yang sangat dalam. Sayangnya di sana Baku dan Nemu tak mengerti kegelapan apa yang sebenarnya ia maksudkan. Dan di sana lagi-lagi Nox berkata bahwa kode sebenarnya hanya menjadikan mereka korban eksperimen hingga suatu saat hidup mereka akan diubah menjadi mimpi buruk itu sendiri. Untuk itu Nox meminta Baku melindungi dirinya sendiri. Di sisi berbeda Fujimi dan Asuka masih bertanya-tanya terkait fenomena sebelumnya. Karena menduga hal itu berhubungan dengan kasus Odaka, Fujimi akhirnya memutuskan mengajak Asuka menyelidiki titik asal cahaya. Karena ia merasa di balik bayangan nightmare, ia yakin pasti ada Odaka di sana. 16 jam kemudian Minami kembali menemui Zero untuk menanyakan kapan kakaknya akan bangun. Sebab ia sangat khawatir dan penasaran misi apa yang sebenarnya Zero beri padanya sehingga kakaknya tak kunjung sadar. Dan di sana Zero memberitahukan bahwa misi yang sedang Baku jalani saat ini adalah menghabisi musuh sampai ke akar-akarnya. Namun karena kesal Minami pun lantas menampar Zero karena memberi misi yang membahayakan kakaknya. Sebab ia sangat takut kehilangan Baku yang dinilai sangat baik dan lebih mengutamakan menolong orang lain. Di sana Zero memberitahukan bahwa misi yang Baku jalani juga berkaitan untuk menolong orang lain. Demi tujuan besar Baku harus menerima misi kotor sebab itulah dunia agen yang sebenarnya yang sangat Baku cita-citakan. Dan di sini film pun bersambung. Di preview episode selanjutnya Baku akhirnya menemui Zero untuk menanyakan terkait maksud dari ucapan Nox sebelumnya. Sementara Nox hampir putus asa dengan mimpi buruknya sendiri. Apakah Baku akan menolong Nox keluar dari mimpi buruknya itu? Demikian alur cerita Kamen Rider Zetsu kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.